Selamat pagi teman-teman semua dan juga Ibu Dr. Diana Napitupulu yang dalam hal ini sebagai pengampu mata kuliah hukum perbankan. Saya dengan Boy Karis, nomor induk mahasiswa 210219011. Saya adalah mahasiswa Magister Hukum S2 di Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan mengangkat topik lembaga keuangan dan perbankan. Salah satunya adalah yang sangat diminati rakyat kebanyakan di Indonesia, yaitu apa kira-kira dari teman-teman yang tahu? Oke, pegadaian, betul sekali. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan mengangkat topik pegadaian. Saya ingin menjelaskan beberapa pengertian, sejarahnya, kemudian apa sih untungnya dari pegadaian itu, kemudian bagaimana dengan dana pinjamannya, bagaimana dengan prosedurnya, bagaimana dengan jaminannya, dan apa sih kegiatan usaha dari pegadaian itu. Ini yang konvensional. Ada lagi kegiatan pegadaian yang syariah. Saya juga akan mencoba mengupas perbedaan antara konvensional dengan syariah. Oke, karena sehubungan waktu kita terbatas, yuk kita masuk ke pengertian daripada pegadaian. Yang konvensional dulu ya. Pegadaian ini ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1150. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang tersebut. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh temponya. Oke, itu adalah gadai. Sedangkan pegadaiannya sendiri adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Ini pengertian gadai dan pegadaian. Yang saya bahas di sini adalah pegadaian yang diusahakan oleh perum pegadaian. Tapi teman-teman tahu, sekarang di setiap kota yang saya tahu nih ya, di Pulau Jawa aja, mungkin di Sumatera juga ada, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya, di Indonesia Timur, banyak sekarang usaha-usaha gadai pegadaian kecil-kecilan nih yang diselenggarakan oleh individu-individu. Tapi yang saya bahas adalah perum pegadaian. Oke, sejarahnya singkat aja. Sejarahnya kapan nih pegadaian ada ini? Ini dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia. Indonesia yang membawanya ini adalah Belanda pada masa itu, oleh usaha dagang Belanda VOC yang kita dengar. Dia mendirikan di Indonesia namanya Bank Van Lini, lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Jakarta, atau kalau orang zaman baheula bilang Batavia, di tahun 1746 di bulan Agustus. Kemudian zaman kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian, namanya sudah dinas pegadaian, dan mengubah statusnya menjadi perusahaan negara.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 60. Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Maret 69 ada PP nomor 7 tahun 69, perusahaan negara tersebut berubah lagi menjadi perusahaan jawatan. Kemudian tahun 90 di PP nomor 10 tahun 90 Perjan tersebut dirubah lagi menjadi perusahaan umum, yang sampai saat ini lembaga yang tersebut berdasarkan atas hukum Pegadaian hanyalah Perum Pegadaian tersebut. Kemudian tanggal Juli, tanggalnya tepatnya di 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Pegadaian kepada siapa itu? Kepada salah satu bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia melalui PP nomor 73 tahun 2021 sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro. Nah, jadi teman-teman semua tahu sekarang bahwa Perum Pegadaian itu di PP nomor 73 tahun 2021 sudah menjadi saham mayoritasnya ada di Bank Rakyat Indonesia. Ya, kita lanjut. Tadi adalah sejarahnya. Sekarang kita melangkah ke poin berikutnya. Apa sih untungnya dari usaha gadai? 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Jadi memang benar, kita datang ke kantor Pegadaian dimanapun yang ada di Republik Indonesia ini. Kita bawa barang kita untuk digadaikan, kemudian di sana ada yang menilai berapa ini besarannya. Deal dengan besaran yang akan kita terima, kemudian dengan bunga yang dari pihak Pegadaian dikasih, dengan cicilan per bulannya, hari itu juga cair. Jadi waktunya singkat, persyaratannya juga singkat atau sederhana. Kemudian pihak Pegadaian tidak bertanya dana segar itu untuk apa? Mereka tidak mau tahu. Yang penting barangnya disimpan di kantor Pegadaian, uang kita terima, kita pulang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya jumlah pinjamannya, berapa besar yang akan kita terima? Besar jumlah pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian tergantung dari seberapa berharganya barang yang dijaminkan oleh nasabah. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Kemudian dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan tersebut ditaksir, di-adjuster. Berapa sih dapatnya nilai barang yang dijaminkan? Dengan demikian pihak Pegadaian ini harus memiliki orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menaksir barang yang akan dijaminkan di Pegadaian. Kemudian selanjutnya barang jaminan. Jadi Perum Pegadaian ini apa sih yang bisa dijaminkan? Yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sekarang sudah ada barang tidak bergerak ya, sertifikat BPKB mobil bisa ditaksir. Kemudian tanahnya juga, SHM itu bisa ditaksir oleh pihak Pegadaian. Kalau barang bergerak dari mobil ya, barang tidak bergeraknya ini perhiasan, terutama ini emak-emak nih, ibu-ibu yang banyak menggadaikan perhiasannya. Dan di hari now, di zaman now ini sampai handphone pun menjadi jaminan, laptop menjadi jaminan, kamera menjadi jaminan. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat dari prosedur pinjamannya, jadi masyarakat mendengar dulu, ada informasi, ada Perum Pegadaian dekat-dekat rumah kita, bawa barangnya di kantor Pegadaian itu ada penaksir, ada nilai taksiran, semuanya deal, jumlah pinjaman yang dapat, berapa lama kita harus mencicilnya, dananya segera cair, tanda tangan kontrak. Itu yang saya juga karena pernah mengalami, nggak sampai 1 jam lah sudah dapat dana segar yang kita inginkan. Tapi setelah bulan depannya kita berpikir lagi, bayarnya gimana ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke
kegiatan usaha pegadaian. Di kegiatan usaha pegadaian ini ada yang namanya penghimpunan dana, ada yang namanya penggunaan dana, dan ada yang namanya produk dan jasa dari Perum Pegadaian. Itu yang barusan saya terangkan adalah pegadaian konvensional. Saya kira bisa dipahami ya. Mudah-mudahan materi atau presentasi saya tentang pegadaian konvensional ini teman-teman bisa memahami, karena saya akan melanjutkan lagi ke yang namanya pegadaian syariah. Di pegadaian syariah ini produknya berbasis syariah sudah pasti. Karakteristiknya seperti apa? Satu, tidak ada bunga dalam syariah dalam berbagai bentuk, karena bunga ini disebutnya riba. Kemudian uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Kemudian melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Jadi di sini bagi hasil syariah. Kalau ada bunga namanya riba. Hukumnya apa? Landasan hukumnya? Karena syariah ini pasti kepada syariah Islam, syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini salah satunya saya kutip dari Quran surat Al-Baqarah ayat di 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu, para saksi ini, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu adalah kutipan dari Al-Baqarah ayat 283. Sejarahnya bagaimana sejarahnya? Sejarahnya ini adalah dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 dapat dikatakan menjadi awalnya kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu kita cermati dari PP 10 itu menegaskan misi yang harus dimiliki pegadaian untuk mencegah praktek riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian sebelum adanya fatwa MUI 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus kita akui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan global syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah itu tersendiri. Tujuannya apa sih dari adanya pegadaian syariah ini? Satu, mencegah praktik hijau, pegadaian gelap, pinjaman tidak wajar, praktek riba. Kemudian untuk membantu program pemerintah, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui pembiayaan atau penyaluran uang atas dasar hukum gadai. Kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah, kemudian memanfaatkan gadai bebas bunga pada syariah, memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat oleh pinjaman pembiayaan berbasis bunga, atau kita sebut itu dengan istilah lain adalah litadara. Maaf ini. Kemudian ada rukunnya, kalau ada di sistem syariah ini pasti ada rukunnya, rukun gadai. Satu, rahim, orang yang telah dewasa. Kemudian ada yang namanya murtahir, yang menerima gadai ini. Tadi rahim itu yang menggadaikan,
ada yang namanya murtahin yang menerima gadai, orang atau bank yang lembaga. Marhun, barang yang digadaikan, barang yang digunakan rahim untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Ada yang namanya marhun bih atau utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahim atas dasar besarnya tafsiran. Kemudian ada yang namanya sigat, kesepakatan antara rahim dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Jadi rukunnya ini ada 5. Saya ulangi lagi, ada yang namanya rahim, ada yang namanya murtahin, ada yang namanya marhun, ada yang namanya marhun bih, dan ada yang namanya sigat. Ada 5 rukun gadai. Kemudian ada produk dan jasa pegadaian. 1 ran, 2 arung, 3 program amanah, 4 program produk mulia. Saya singkat aja, ini ran itu memberikan pinjaman dengan syarat penahanan agunan. Agunan ini bisa emas, bisa perhiasan, bisa elektronik, atau bergerak dan tidak bergerak. Kemudian arung seperti produk ran memberikan biasanya dari kepada pengusaha mikro, ya kalau arung ini. Kemudian ada program amanah, nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor, itu namanya di program amanah. Kemudian ada program produk mulia, memberikan pinjaman berjangka. Produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang nasabah. Nah, sekarang perbedaannya apa sih bedanya antara syariah dengan konvensional? 1, ran dalam rukun Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam ran berlaku baik bergerak maupun tidak bergerak. Tapi sekarang saya sepertinya ya di konvensional pun bergerak dan tidak bergerak sekarang sudah masuk. Kemudian di dalam ran ini tidak dikenal istilah bunga. Jadi di syariah tidak pernah bunga. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui lembaga pegadaian, sedangkan menurut ran hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Kalau persamaannya apa sih? Persamaannya hak gadai atas pinjaman uang. Kemudian ada jaminan sudah pasti sebagai jaminan utang. Tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelimanya, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Ini tentunya atas kesepakatan antara pihak pegadaian dengan konsumen. Kemudian mekanismenya bagaimana dengan mekanisme pegadaian syariah? Seperti ada pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri, KTP, dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu relatif tidak lama. Ya, ini sekarang 15 menit. Hebat Pak. Kalau bisa dalam cair 15 menit, hebat sekali ini ya. Begitupun untuk melunasi pinjaman. Nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti ran saja, dan waktu prosesnya juga sangat singkat. Jadi kesimpulannya dari konvensional dan syariah ini, jadi sama-sama ada yang namanya barang yang diagunkan. Bedanya cuma tadi tidak di sini di syariah dan di syariah tidak ada bunga karena ada yang riba. Sekarang di konvensional ada namanya bunga, tapi itu pun atas kesepakatan antara konsumen dengan pihak pegadainya dengan atau penaksirnya tadi. Jadi pegadaian adalah cara singkat untuk mendapatkan dana segar yang tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu berbelit-belit karena syaratnya sangat sederhana. Saya harap teman-teman dan Bapak Ibu semuanya dapat menerima presentasi pegadaian saya ini yang sangat singkat, namun saya yakin ini bermanfaat. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih.